Marifat, hakikat itu tidak ada bahasa-bahasa adabnya. Bahasanya gini, tubuh ini fi'il Allah. Ini bahasa hakikat. Tubuh ini perbuatan. Kalau bahasa ma'rifatnya apa? Ma'rifat itu pakai adab. Tubuh ini adalah manifestasi perbuatan Allah. Kalau bahasa hakikat, hakikat itu bahasa bertelanjang, berterus terang. Tiadalah diriku ini kecuali tubuhku adalah perbuatannya, kolbuku adalah namanya, sirku adalah huwiyahnya. Itu bahasa-bahasa hakikat. Makanya banyak yang tergelincir dalam bab hakikat. Dia mesti naik sampai ke bab ma'rifatullah, bab adab, kehambaan. Nah, kebanyakan penyimpangan itu di situ. Ketika orang mentafsir dengan cara hakikat. Kolbuku nama Allah, tapi kolbuku bukan Allah. Gitu. Sirku adalah tajalli rahasia keakuan Allah, tapi sirku bukan Allah. Ruhku adalah hembusan Allah, tapi hembusan Allah bukanlah Allah. Gitu. Allahumma alimna ilman yanfa'una, Allahumma alimna ilman yuwassiluna ila hubbika wa hubbi habibika al-Mustafa. Allahumma alimna ilman nasilu ila al-inabah wal istiqamah ala syari'ati al-Muhammadiyah wa tariqati al-Ahmadiyah. Amin rabbal alamin. Amma ba'du, baik ikhwah sekalian, kita masuk ke kitab Al-Luma. Kitab Al-Luma berarti pendaran-pendaran cahaya, lum'ah ya. Sekarang kita masuk ke bab fi wasfi man asaba fil istinbat wal isharati wal fahmi fil Quran wa wasfu man ghalata wa akhta'a fi dhalik. Penjelasan mengenai orang yang mencoba menggali Al-Quran, lalu dia dapat isyarat dan faham dalam memahaminya, tapi ada yang keliru, ada yang tepatnya. Untuk memahami Al-Quran, itu ada beberapa metodenya. Pertama, kuat secara bahasa, maka memahami Quran secara lughah, pendekatan secara bahasa. Namun, yang paling dianjurkan adalah memahami Al-Quran secara al-athar, dapat riwayat yang berkaitan dengan hadis itu, lalu dengan ayat itu dari sahabat Nabi kah, apalagi dari Nabi Muhammad SAW, disebut tafsir bil ma'thur. Ini derajat yang paling tinggi secara ilmu riwayat. Tapi ada yang nomor dua, ada yang tidak terjadi di masa lalu, terjadi di masa sekarang, ayatnya menyinggung bab itu dan relevan, maka digunakanlah pendekatan yang disebut akal, disebut tafsir bil ma'qul. Tapi akal tidak sanggup memahami semua teks karena kebanyakan Al-Quran bersentuhan dengan rasa. Oleh karenanya ayat-ayat itu mesti dipahami dengan alat yang lain, namanya az-zauq al-qalbi wa az-zauq ar-ruhi, ya, rasa yang ada di kolbu. Jadi jadi kalau memahami ayat itu, cara memahami ayatnya, ini ada ayat Al-Quran, anggap saja lah ya. Kalau anak SD, anak sekolah dasar baca Quran, kebayang sama dia apa? Kalau khatam ngapain? Dapat hadiah. Kalau sudah dewasa, dapat pahala. Kalau sudah mengerti, lain lagi. Quran itu isinya ilmu, yang harus dicari di Quran itu ilmunya, bukan pahalanya. Maka anehlah orang Islam, sholatnya bahasa Arab, Qurannya bahasa Arab, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Makanya antum nggak banyak yang jadi ulama, karena nggak sabar belajar bahasa Arab. Baru kemarin di training Buya Yunal sehari, ada yang mabok-mabok, ya, ada yang muntah-muntah, ada yang minta puluhan duang. Nggak
Ya alhamdulillah. Jadi cara memahami Quran itu satu bil asar, dengan riwayat riwayat hadis ya, atau kalau bukan dari Nabi disebut asar. Sebutannya apa? Bisa juga secara akal. Ada ayat-ayat yang mesti langsung akal kita yang memakai. Tapi ada yang dengan zauq qalbu dan ruh. Kalau pakai kalbu nanti lain. Kalau pakai ruh, jadi ini di dalam ini ada dua menu di situ. Nah, coba kita lihat ya. Kata beliau, kata Imam Abu Nasr At-Tusi, sebelumnya beri bahasa kita baca kirimkan suratul Fatihah untuk beliau dan silsilah guru kita kepadanya. Ila ruhi Sayyidi Syekh Abu Nasr Abdullah Ali bin Sarraj At-Tusi Al-Fatihah. Wallahualam. Amin. At-Tusi ini semasa dengan Abu Bakar ya, Abu Abdullah Ar-Ruzbari. Ar-Ruzbari ini ada di silsilahnya Suhrawardiyah dan Rifaiyah. Mereka di Baghdad ya semuanya. Dari situ nanti ke Shibli ke Imam Junaid. Jadi dia ke Imam Junaid paling 2 atau 3 orang aja generasinya, sangat pendek. Dari sinilah kita paham kenapa Imam Rifai itu tidak suka dengan Al-Hallaj. Karena imam ini termasuk yang tidak sepakat dengan pencapaian rohani Al-Hallaj. Nah, silsilahnya Rifai keilmuannya salah satunya ke beliau ya. Qala Syekh rahmatullah alaihi wa qad sallallahu sirruhu wa ma qala an-nas min tariq al-istinbat wal fahm fa as-sahih min dhalik alla tuqaddim ma akhara Allah taala wa la tuakhir ma qaddama Allah. Cara mentafsir ya Al-Qur'an, apa yang dikatakan manusia dalam memahami, menggali Al-Qur'an, yang tepat adalah tidak mengakhirkan yang Allah dahulukan, tidak mendahulukan yang Allah akhirkan. Wala tunazi' ar-rububiyyah, tidak mencabut ya perkara yang bersifat rububiyah, tidak keluar dari ubudiyah, dan tidak masuk kepada tahriful kalim, ya merubah-rubah kalam. Wa hadza hukiya an ba'dihim kama annahu su'ila an qauli azza wa jalla. Jadi ada dulu orang baca ayat Nabi Ayub itu ujiannya apa? Sakit. Sakitnya sakit kulit yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan mungkin sampai akhirat nanti kiamat nanti nggak ada yang separah beliau ya. Nabi Ayub. Wa Ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur. Kata Nabi Ayub, ya Allah, aku telah dikenai oleh kemudaratan. Kalau hanya mampu bahasa Arab, kata dur, doror, orang berpikir seorang nabi kena sial. Mungkin nggak nabi kena sial? Kata beliau, qala ma'nahu ma sa'anid dur. Tidaklah menyakiti aku kesialan ini, mudarat ini. Justru itu tafsir yang pas. Bukan kemudian ya menurut beliau ya ada orang yang mengatakan masa anid dur. Jadi dia mencoba, orang-orang di zaman itu mengatakan inilah yang pas. Ayatnya mengatakan Nabi Ayub terkena oleh kemudaratan. Secara akal dalam akidah Ahlussunnah enggak. Lalu keluar tafsiran. Inilah penafsiran yang benar menurut orang yang diceritakan ini, bahwa Nabi tidak dikenai oleh kemudaratan. Ente gimana? Pusing nggak? Nggak paham kan? Anda ulangi ya. Ayatnya mengatakan Nabi Ayub berdoa, ya Allah, masan yadur, kemudaratan, kesialan mengenai aku. Dalam akidah Ahlussunnah, masa seorang Nabi kena sial? Apalagi di Mu'tazilah. Maka mereka mengatakan inilah tafsir yang pas. Apa tafsir yang pas? Masa anidur. Tidaklah
membuat buruk atau sakit aku kemudaratan itu. Nyambung nggak mana ayatnya dengan tafsirnya? Nyambung atau tidak? Menyimpang atau nyambung? Menyimpang. Tapi orang dulu karena ingin menjaga persepsi akidah, dianggap tafsirnya ini benar. Ini yang disebut al-faham, pemahaman Quran yang kurang pas. Yang menurut mereka itu pas, ya. Nah, ini kritik dia untuk orang zamannya yang sudah mulai menganggap kaidah dalam ilmu akidah itu yang dibikin-bikin oleh ulama itu boleh menggugat teks gitu. Boleh kemudian memalingkan lafaz di teks. Itu yang ditentang, bahwa walaupun 1000 ulama berkumpul buat satu kaidah, kaidah itu tidak boleh menggugat makna ayat. Ya. Wa balagani an ba'dihim, ada juga yang ngomong begini ketika dapat ayat, ya. Alam yajidika yatiman fa'awa, surat Ad-Duha. Ini kasusnya Nabi Muhammad, ya. Bukankah kami mendapati engkau seorang yatim? Fa'awa. Faqala, kata orang ini, makna yatim, yatim itu maknanya makhuz minad durratil yatimah allati la yujad misluha. Nyambung enggak? Yatim itu diambil dari durrah yatimah, permata yang tidak ada yang serupa dengannya. Karena ada orang beranggapan yatim itu hina. Quran menolak itu. Kata Allah, ini cara Allah mengangkat nasib status anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati kamu sebagai seorang yang yatim? Jadi Nabi itu yatim. Tapi ada yang menerjemahkan yatim itu durratul yatimah, permata yang la yujad misluha, yang tidak ada yang serupa dengannya. Ini menurut orang itu karena ingin menghapus makna yatim dari Rasulullah. Dan kata pengarang kitab ini, makna tersebut sama seperti sebelumnya, kurang tepat. Kurang tepat. Wa kama su'ila akhar an makna qawli azza wa jalla, qul innama ana basharun mithlukum. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kamu. Lalu ada orang mengatakan, ana mislukum indakum, aku serupa dengan kamu di sisi kamu. Fahadha ashbahu dhalik khata'un wa buhtanun wa khasaratun Allah Ta'ala wa jahlun wa qillatul mubalah. Tafsir-tafsir yang nyeleneh-nyeleneh ini, kalau sekarang ada istilahnya disebut ad-dakhil fit tafsir. Apa arti ad-dakhil? Dakhil dakhala, tafsir yang nyempil, nyisip, menyusup, tafsir menyimpang yang menyusup di dalam tafsir Quran. Ada yang menarik, ya. Guru kita punya guru namanya Syekh Abdullah Al-Ghumari. Abu Ya Sya'rani punya guru namanya Syekh Abdullah Ghumari, selain Syekh Yasin. Dia punya kitab judulnya Bid'aut Tafasir. Saya 2 tahun lalu nulis artikel tentang beliau, tapi saya tinggalin setelah 10 halaman. Lagi ngamut dulu. Udah 10 halaman mau bikin jurnal untuk keperluan kampus ya sebenarnya. Mungkin karena niat saya nggak benar, jadi saya tinggalin dulu. Bid'aut tafasir, bid'ah dalam penafsiran. Ternyata itu istilah lain daripada ad-dakhil fi tafsir. Tafsir-tafsir menyimpang. Nah, tafsir menyimpang ini klaim, tapi saya kasih tahu juga, belum tentu satu tafsir dianggap menyimpang dulu, sekarang dianggap menyimpang, belum tentu. Contoh yang mengatakan bumi datar, dulu dianggap itu benar. Yang mengatakan bumi bulat, itu salah. Kalau sekarang, kebalikannya. Selama tidak berkaitan dengan akidah yang dasar, kita nggak ada masalah, ya. Wa amma sahih, adapun yang tepat, kata beliau, ya, min dzalika fakama su'ila. Jadi kalau ingin menafsirkan ayat secara maknawi, tidak secara tekstual itu berdasarkan lafaz, ada contohnya. Contohnya bukan kayak tadi. Ini beberapa contoh menafsirkan Quran dari cara qalbiyah. Kalau yang tadi namanya akal-akalan, yang barusan itu. Al-Quran mengatakan Nabi Ayub dikenai oleh keburukan. Terus tafsirnya, oh Nabi Ayub tidak dikenai.
Itu kan bertentangan. Itu namanya akal-akalan. Yang rentan itu udah akal-akalan. Kalau kolbu masih bisa salah, bisa. Yang nggak bisa salah ruh. Jadi tafsir qalbiyah masih boleh keliru. Yang nggak bisa keliru tafsir ruhiyah. Itu nggak mungkin keliru. Tafsir ruhiyah ilham qudsiyah. Dia ilham yang murni. Tapi kalau tafsir dari akal, ini boleh salah, boleh benar. Kalau kolbu lebih mendekati kebenaran. Tergantung kolbu orang yang menafsirnya. Ya, ini contoh kata beliau. Ini cara menerjemah Quran secara rohani. Sekarang disebut tafsir isyari. Apa sebutannya? Yang ini? Isyari. Dahulu guru-guru saya tidak membedakan antara isyarat kolbu dan isyarat ruh. Beda. Ruh ini melalui sir ya. Yang Allah yang mana dia adalah wilayah mutlaknya Tuhan yang tidak bisa dimasuki oleh syaitan. Wa ammas sahih, adapun contoh yang tepat kalau ingin memahami Quran. Jadi lihat para sufi memahami Quran itu hati-hati sekali. Fakama su'ila Abu Bakar Al-Kattani, sebagaimana Imam Abu Bakar Al-Kattani, Abu Bakar Al-Kattani ini yang mimpi ketemu Rasulullah, lalu nanya, ya Rasulullah, hatiku kasar, hatiku keras, bagaimana caranya supaya lembut, supaya hidup lagi? Lalu Nabi mengatakan dalam mimpi dia, bacalah ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta 40 kali. Diamalkan itu hatinya lembut, maka dia jadi wali kutub. Ini Abu Bakar Kattani dengan zikir ya hayyu qayyum jadi wali kutub. Kalau ente baca itu jadi wali murid. Oke. Al-Kattani mengatakan ini generasi antara As-Sarraj dengan Junaid ya. Ada ayat di surat Syu'ara ayat 89. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim, yang nggak punya kitab. Illa kecuali man, siapa yang atallaha datang, ata ini datang kepada Allah bi dengan kolbin, kolbu yang salim, kolbu yang salim. Nah ini yang mau diterjemah. Faqala al-qalbu salim ala salasati awjuh min tariqil fahmi. Qalbu salim, kalbu yang selamat, kalbu yang sehat, ada 3 jenis maknanya dalam jalur faham qalbiyah. Yang pertama, huwa alladhi yulqillahu ta'ala azza wa jal wa laysa fi qalbihi ma'allahi syarik. Yalqa, huwa alladhi yalqallaha ta'ala. Orang yang datang dengan kalbunya kepada Allah, sedangkan di kalbunya tidak ada sekutu selain Allah. Itu makna pertama. Makna kedua, alladzi yalqallaha ta'ala, orang yang datang kepada Allah, wa laysa fi qalbihi syughlun ma'allah wa la yuridu ghairallah. Orang yang datang kepada Allah, hatinya tidak pernah sibuk kecuali kepada Allah dan tidak menginginkan kecuali Allah. Lebih tinggi pertama apa yang kedua? Yang pertama tidak ada sekutu. Yang kedua, jangankan sekutu, sibuk aja nggak pernah kepada selain Allah. Lebih hebatnya mana? Oke, yang ketiga, tingkatan qalbu salim. Alladzi yalqallah, yang jumpa Allah. Jumpa Allah itu gampang, salat. Salat itu qalbun salim. Semua orang yang salat, insya Allah qalbunya salim. Tapi salimnya bertingkat-tingkat. Mungkin kebanyakan kita tingkat pertama, tidak menyekutukan. Insya Allah semua yang hadir ini tidak ada yang menyekutukan Allah ya. Cuma kalau tingkat kedua kayaknya belum. Baru saja takbir pikirannya sudah sibuk. Karena dia sholat dengan pikirannya, bukan sholat dengan kolbu dan ruhnya. Jadi kalau lagi kerja, bawa pikiran. Kalau lagi sholat, jangan bawa pikiran. Bawakan kolbu. Pikirannya ngikut di belakang.
Kalau lagi kerja, pikirannya di depan, kolbunya di belakang. Kolbunya ikut pikirannya. Nyambung nggak? Ini ilustrasi aja. Supaya apa? Ketika kerja, kita harus banyak ide. Kalau lagi sholat, jangan kebanyakan ide. Jangan kebanyakan pikiran. Nah, kita sering lupa bab itu. Imam Shibli, guru-guru dari mereka ini, mengatakan kolbu itu dua aja. Kolbu yang sibuk dengan akhirat, dan kolbu yang sibuk dengan dunia. Kolbu yang sibuk dengan akhirat, ketika dia diajak ke dunia kerjaan dia tidak membuatnya lupa tujuan dia akhirat. Maka dia pekerja pasti jujur, memimpin pasti adil, amanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang kolbunya sibuk dengan dunia. Orang yang sibuk dengan dunia, dia amal akhirat, dunianya dia bawa. Lagi sholat, dia bawa pikiran tentang dunia. Bahkan, ada yang lebih parah. Amalnya amal akhirat, tapi dia peruntukkan untuk keperluan dunia. Maka kita melawan semua praktek-praktek itu. Jadi mohon maaf, yang masih mengamalkan begitu, ente tidak berkesesuaian dengan manhaj tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau mau ikut tasawuf ahlus sunnah nggak begitu. Amal itu ilahi antamak, hanya untuk ridha Allah, raditu billahi robba. Amal itu bukan untuk apa? Kalau Mancung tuh baca ya Latif untuk pengasihan katanya dulu. Kalau Buya Aldo alam nasroh biar untuk nembak orang katanya dulu gitu. Kalau Buya Yunal apa dulu? Apa? Baca ini solawat mahabbah. Kalau ente apa Lora? Apaan? Pakai puasa. Waduh, buat kesaktian. Ternyata kalian mantan semua ya. Kalau Buya Mursal sama. Inna batsya rabbika lasyadid, pukul orang gitu ya. Ditiup. Itu waham gitu ya. Asumsi aja. Ini kan punya kekuatan. Kalau ditambah mantra-mantra ini kan tambah kuat kan dia perasaannya. Jadi mukul orangnya terlalu serius, mati orang langsung. Ya, ada orang nggak mukul nggak begitu mati juga orang. Beramal-amal akhirat, tapi dia tunjukkan dia arahkan untuk duniawi. Ini yang kemudian tidak salim, ya. Yang ketiga, ini lebih tinggi lagi. Alladzi yalqallah, yang datang kepada Allah lewat salatnya, lewat ibadahnya. Wala yaqumu bihi ghairullah. Fanya 'anil asbah billah. Summa fanya 'anillahi billah. Waduh, bahasanya agak kelibet-kelibet ini ya. Oke. Siap mendengarkan? Ini harus fokusnya tinggi. Orang yang datang kepada Allah dan dia tidak menghadapkan dirinya kepada selain Allah, tidak berdiri, tidak merandang dirinya ada kecuali dengan Allah. Dia jangankan memandangkan makhluk, dirinya pun dia nggak lihat. Fanya 'anil asbah billah. Dia apa bahasanya, karam, lebur, hancur, tidak menatap lagi kepada dirinya, kepada alam semesta, karena sibuk memandang kepada Allah. Ini ilustrasi yang gampang. Pernah jatuh cinta yang sangat cinta sekali, ke lawan jenis, di sampingnya ada yang cantik, ente nggak perhatiin. Pernah ngalamin gitu? Waktu remaja dulu. Kalau ketemu ngos-ngosan. Kenapa bang? Kok ngos-ngosan? Enggak kenapa. Padahal dia lagi habis ketemu doi. Kepada makhluk bisa begitu. Akhirnya besok cari nama dia, kirim-kirim salam. Lagi mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia. Semuanya dia. Zikirnya hu. Ya kan? Itulah hakikat zikir hu. Zikir hu itu zikir kerinduan. Harusnya orang kalau zikir hu, kul hu wallahu, itu zikir kerinduan. Apa salahnya itu? Kenapa disebut bid'ah? Dari mana zikir rindu disebut bid'ah? Kan perintah dari Allah.
Kalau ente nanya, adakah Rasulullah membaca itu? Lebih dari yang ente tahu, Allah memerintahkan kul. Kulnya kepada siapa? Kul ya Muhammad, huwallahu, huwa ada perintahnya. Maka menyebut nama hu, menyebut nama Allah, baik digabung ataupun terpisah, itu sunnah Muhammadiyah, ajaran Sayyidina Mu. Maka Sidi Ahmad Rifai mengatakan, az-zikru bil huwiyah yutahhirun nufus wal qulub. Zikir dengan baca hu akan membersihkan kolbu dan jiwa. Bersihin. Itu zikir hu. Sebagaimana orang yang dia bersih pikirannya dari selain orang yang dicintai, yang dipikirin hanya dia. Bahkan kalau lagi bercermin, bukan muka dia yang kelihatan. Waktu dia bercermin, yang dilihat muka dia. Ya, pernah mengalami? Harus pernah mengalami lah kalau ente orang normal. In kunta basyaran, kalau anda betul manusia pasti pernah mengalami itu. Walaupun jodohnya bukan dengan orang itu. Itulah yang cerita. Kayaknya kalau sehari nggak lewatin kelas dia gelisah gitu ya. Pernah ngalami nggak? Aduh. Kata orang Arab apa? Inna syauqa yudiku sadra wa yu'adzibun nufus. Sesungguhnya rindu itu menyempitkan dada dan menyiksa jiwa. Gaya bener. Tapi itu benar. Illa asyauqu billahi wa bi rasulillah. Kecuali rindu kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah. Rindunya bikin tambah syahdu, nggak ada ujungnya. Nah, rindu itu harus dicari. Rindu itu harus cari. Dan rindu itu mustahil tanpa berguru kepada orang yang kalbunya bersambung kepada guru yang pernah merasakan itu, kepada Allah yang sambung kepada kalbu Rasulullah yang maha perindu. Makanya ulama kita Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Bolehkah menyebut Allah maha merindui? Saya mengartikan maha merindu itu Rasulullah. Jangan sebut kepada Allah. Walaupun ada Ibnu Sina itu bukan Ahlus Sunnah, tapi pandangan dia dipakai oleh sebagian Ahlus Sunnah bahwa Allah maha merindu. Tapi seandainya kita ketemu ada seorang wali Allah mengatakan Allah bernama maha perindu, maksud dia bukan rindu yang disebutkan dalam bahasa manusia. Rindu karena kita ini tidak sempurna kecuali dengan jumpa dengan dia. Rindunya Allah bukan rindu itu. Rindunya Allah adalah memberikan rasa rindu. Jadi jika disebut Allah maha merindu, maknanya adalah semua sumber kerinduan berpulang kepadanya, datang darinya, pulang kepadanya. Itu ya. Jadi kalau ada beberapa imam Ibnu Sab'in ya, dia Ahlus Sunnah tapi tasawufnya banyak digugat orang, termasuk Ibnu Arabi. Dia Ahlus Sunnah tapi tasawufnya digugat orang. Ada yang disebut Sultanus Syu'ara, namanya Abul Hasan At-Tusturi. Ente wajib baca syair dia, karena ente bersyair. Abul Hasan At-Tusturi. Jadi jika ada Sultanul Aulia, ada Sultanus Syu'ara, Abul Hasan At-Tusturi. Apa kata dia? Ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa. Apakah seorang perindu layak dihukum mati, layak dibuli, layak dihukum kafir hanya karena rahasia yang terlompat dari mulutnya? Dia lagi bela ulama-ulama yang terlompat kerinduan dari mulutnya. Ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa. Ya. Saya setiap kali baca syair itu ingat wajah Al-Hallaj saya, walaupun nggak pernah ketemu Al-Hallaj. Waduh, sepertinya Tusturi mempersembahkan syair ini untuk Al-Hallaj dan sejenisnya. Apakah pantas para perindu ini dihukum mati hanya karena dia terlompat dari mulutnya kerinduan dia kepada Al-Haq? Maka di Pakistan itu ada namanya Muhammad Iqbal, filsuf yang mengerti epistemologi keislaman secara
general dan umum, bahkan komprehensif, dia tidak mengkafirkan Al-Hallaj. Kata dia, Al-Hallaj itu seperti Imam Qushairi. Jadi Imam Ahlus Sunnah Qushairi tidak mengkafirkan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu hanya mengatakan Anal Haq. Anal Haq itu aku yang fana telah lebur, yang nyata hanyalah aku yang akunya Allah yang Al-Haq. Aku yang ini fana sudah tiada, yang ada hanya akunya Allah Ta'ala. Orang ngomong gitu doang, masa dibunuh? Ya kan? Dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah tidak ada namanya reinkarnasi. Ruh masuk ke tubuh orang tuh nggak ada. Tapi dalam syair, wahai belahan jiwaku, itu dalam akidah ente menyimpang loh. Itu akidah rusak itu. Tapi kalau dalam syair itu bab kerinduan, tidak salah. Jadi kesalahan orang beragama itu dia menjadikan bahasa agama menghakimi bahasa rasa. Bahasa agama, bahasa akidah harusnya digunakan untuk bab memahami sifat-sifat Allah. Adapun kerinduan makhluk, rasanya makhluk, itu Allah maafkan insya Allah. Ya. Mungkin Al-Hallaj itu sudah ada fitnah atau kekacauan yang jika dia dibiarkan itu tambah parah. Wallahu alam ya. Wallahu alam bishawab. Berarti qalbun salim 3 tingkat ya. Salim versi 1 apa itu? Bebas dari syirik. Salim 2 bebas dari sibuk hati. Salim 3 fana. Itu yang disebut salim. Kata Imam As-Sarraj, inilah contoh kalau mau mentafsir Quran secara qalbiyah ruhiyah. Jangan cocok logi, apalagi cocok loginya nggak cocok. Ya, seperti ada yang ingin mentafsir surat ya, Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah. Ya, maksudnya mungkin benar, dia ingin menspiritualkan makna ayat, tapi kalau kemampuan bahasa Arab kurang, janganlah sentuh tafsir Quran. Cukup bicara keilmuan ma'rifat saja. Jadi saya menghimbau kepada orang yang ngomong hakikat, tapi tidak ada basic pesantren, atau tidak ada basic ngaji bahasa Arabnya lama, udahlah, ngomong ilmu hakikat yang dibicarakan guru aja, tidak usah mentafsir-tafsir ayat. Malu-maluin nanti. Karena saya perhatiin orang-orang tadi itu, dia kalau ngomong bab kolbu, itu bagus-bagus. Tapi giliran dia mulai tafsir Quran, mulai lucu. Kenapa? Di dalam keilmuan Islam, mentafsir itu setelah semua keilmuan dipelajari, baru boleh mentafsir. Gitu ya. Jadi jangan mentafsir kalau belum mempelajari minimal 80% lah keilmuan Islam. Jadi tafsir itu ilmu puncak, nggak boleh kemudian sembarang orang mentafsir. Apalagi tamatannya tamatan sekolah umum. Ikutan mentafsir, nyalahin kiai lagi, astagfirullahaladzim. Emang begitu sih, ya. Orang-orang yang tidak mengerti ini kadang merasa lebih mengerti daripada orang mengerti. Sotoy, ya. Fania anillahi billah. Fana dari Allah. Ada 2 jenis fana. Fana kepada Allah, fana kepada Allah dari dirinya. Tidak menatap dirinya, lalu dia menatap Allah. Tapi ada fana yang lebih tinggi. Fana itu artinya larut, hancur, lebur. Kita ini hakikatnya di sisi Allah ada atau tidak? Ini orang Jati Kramat berbeda pendapat dan pendapatan. Kita ini di sisi Allah ada atau tidak? Adalah. Nah, pertanyaannya saya ganti. Wujud kita ini dibandingkan wujud Allah setara atau tidak? Pantaskah wujud kita yang makhluk baharu ini, dicipta ini berawal rusak dan berubah-ubah, kemudian disandingkan dengan wujud Allah? Karena kita tidak pantas. Lalu kita tanya, ini wujud siapa yang mewujudkan? Allah. Berarti wujud ini
limpahan dari wujud, itulah fana. Pandanglah wujudmu limpahan dari wujudnya, karena dia katakan kun, kita jadi ada. Kita ada bukan karena adanya kita, tapi diadakan, itu awalnya fana. Itu paham fana. Gampang tuh fana. Kalau secara ilmu ma'rifatullah, fana itu lebih canggih lagi. Yang Allah pandang dari diri kita itu dirinya sendiri. Coba lihat, tubuh ini adalah kunnya Allah. Kun itu ada sifat Allah namanya takwin. Takwin bagi Maturidiyah, bagi Ahlussunnah Asy'ariyah disebut dengan sifat kalam. Maka tubuh kita ini adalah tajalli kalam Allah kun. Makanya si lisan kalau ibadah dia mesti berkalam Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, dan segala macam. Maka zahir kita ini adalah manifestasi penampakan dari kehendak dan kalam Allah. Berarti kita ini yang ditatap Allah kehendaknya aja, kalamnya juga. Kita nggak ditatap Allah sebagai kita. Terus Allah natap kolbu. Apa yang ditatap Allah di kolbu? Namanya. Jika di kolbu tidak namanya, Allah tidak mau menatap kolbu kita. Dia tahu isi kolbu, tapi Allah tidak mau menatapnya dengan rahmah. Paham maksudnya? Berarti yang ditatap Allah dari kolbu kita, nama dia juga. Siapa yang mengizinkan namanya masuk ke dalam kolbu kita? Nur namanya. Allah juga. Berarti kolbu ini wadah nur nama Allah. Dan selanjutnya. Inilah kalau orang memandang dirinya secara ilmu rohani, dia tidak memandang dirinya kecuali hanyalah pancaran perbuatan, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama bukanlah yang punya nama. Tapi nama tiada kecuali bersama yang punya nama. Pusinglah kepalamu. Ya. Oke, nyambung nggak? Paham nggak? Ya. Nama, ini nama saya Razi. Razi ini saya nggak? Ini tulisan nama. Ini bukan saya, ini nama saya. Nama saya bukan saya. Nama saya Razi. Tapi saya itu yang punya nama ini tidak terwakili oleh nama ini. Jadi nama itu terkait dengan yang punya nama, tapi nama berbeda dengan yang punya. Jika dalam ilmu bedakan hakikat sama marifat. Hakikat itu tidak ada bahasa adabnya. Bahasanya gini, tubuh ini fi'il Allah. Ini bahasa hakikat. Tubuh ini perbuatan. Kalau bahasa ma'rifatnya apa? Ma'rifat itu pakai adab. Tubuh ini adalah manifestasi perbuatan Allah. Kalau bahasa hakikat itu bahasa bertelanjang, berterus terang. Tiadalah diriku ini kecuali tubuhku adalah perbuatannya, kolbuku adalah namanya, sirku adalah huwiyahnya. Itu bahasa-bahasa hakikat. Makanya banyak yang tergelincir dalam bab hakikat. Dia mesti naik sampai ke bab ma'rifatullah, bab adab, kehambaan. Nah, kebanyakan penyimpangan itu di situ. Ketika orang mentafsir dengan cara hakikat. Kolbuku nama Allah, tapi kolbuku bukan Allah. Gitu. Sirku adalah tajalli rahasia keakuan Allah, tapi sirku bukan Allah. Ruhku adalah hembusan Allah, tapi hembusan Allah bukanlah Allah. Gitu. Jadi kita tetap ada mukhalafatuhu, ya, li ghairihi, ada perbedaan dia dengan selain dirinya. Tapi tiadalah hembusan kecuali bersumber dari yang menghembus. Tiadalah rahasia kecuali dalam genggaman yang punya rahasia. Tiadalah nama kecuali berkaitan dengan punya nama. Itulah fana. Memandang hakikat diri yang makhluk ini ditiadakan, yang muncul nama, perbuatan, sifat Allah. Itu namanya fana.
Fana secara keilmuan. Nanti kalau secara ahwalnya lebih canggih lagi, ya, lebih canggih lagi. Dan mustahil fana kepada Allah kalau tidak pernah fana kepada guru. Mustahil fana kepada Rasulullah kecuali melalui fana kepada guru. Jadi guru dulu, orang harus mabuk dulu kepada gurunya, baru dia nanti mabuk kepada Rasulullah. Pasti begitu. Kalau sudah mabuk kepada Rasulullah, baru dia bisa merasakan mabuk rindu kepada Allah. Jadi beruntunglah orang yang berguru mursyid, ya, nanti dia tahu rasanya, ya, rasanya jatuh cinta kepada Allah, jatuh cinta ke Rasul, itu tahu rasanya. Ya, semoga Allah muliakan kita dengan rasa itu, amin ya rabbal alamin. Ya, udahan apa lanjut? Beneran nih, ente masih kuat? Aneh mah sampai besok juga masih kuat. Kama suila, siapa nih? Oh, sebelumnya. Ini versi beliau menjelaskan fana. Qauluhu fana anillah billah, fana dari Allah dengan Allah, yakni yazhab an ru'yati ta'ati azza wajal. Dia tidak memandang dirinya yang taat. Wa ru'yatu dzikrillah wa ru'yatu mahabbatillah. Dia memandang zikir kepada Allah, cinta kepada Allah, zikir kepada Allah, ya. Bi zikrillah lahu. Dia berzikir karena Allah dahulu berzikir menyebut namanya dan dia diikut sertakan berzikir. Kalau bukanlah Allah menyertakan nama kita dalam zikir, kita nggak ikut zikir. Ayatnya, nah ini secara ayat, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Jadi ini agak beda juga sama mukadimah dia sebenarnya, ya. Tapi mukadimah dia maksudnya dahulukan yang dahulu. Saya tadi memahaminya, kok dia begini ya? Ternyata maksudnya yang lebih dahulu ada Allah atau makhluk? Bukan lafaznya. Kalau lafaznya fazkuruni, ingatlah aku ingat kamu. Kalau dari sisi lafaz, duluan hamba mengingat Allah, baru Allah mengingat hamba. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah, akidah Ahlussunnah, lebih dahulu wujud Allah atau kita? Allah tidak berawal wujudnya dan dia selama-lamanya wujud. Dan dia wujudnya sekali wujud selama-lama wujud, sekali berkalam selama-lamanya berkalam, sekali ingat selama-lamanya ingat. Kenapa Allah nggak berubah-ubah? Allah konstan, maha konstan. Yazkurullah bizikrillah. Jadi kita kalau ada rasa rindu kepada guru, rindu kepada Rasulullah, rindu wali Allah, berarti Allah dahulu menyebut nama kita bersamaan orang yang kita rindui. Jadi Allah menyebut nama hamba itu, dan Allah itu qadim. Qadim yang wujudnya tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirannya. Jadi lebih dahulu Allah sebut kita atau kita sebut Allah? Terus zikir kita ngapain? Nah, orang yang fana memahami zikir kita ini pertanda kita disertakan dalam perbuatan Allah menyebut-nyebut nama dirinya dan disertakanlah si hambanya. Tubuh kita ini milik siapa? Milik Allah. Ini perbuatan, maka perbuatannya menyebut namanya. Gitu. Wa mahabbatuhu qablal khalq. Cintanya Allah, zikirnya Allah sudah ada sebelum. Coba perhatikan ayatnya tadi. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku. Azkurkum, aku niscaya pasti ingat kamu. Azkurkum. Kesannya, ingatlah aku, kita hamba. Ini yang ini tuh Allah, ya. Jadi duluan mana? Duluan wujud siapa? Allah apa hamba? Kalau kita sebut dulu nama Allah, Allah baru nyebut nama kita, berarti Allah baru berubah dong.
Mungkinkah Allah berubah-ubah? Apa yang mau saya sampaikan, zikir itu dalam ilmu Qur'ani yang berkaitan dengan hakikat Muhammadiyah ada dua jenis. Ada zikrul khalqiyah, catat ya, zikir kemakhlukan, bersumber dari hamba. Yang kedua, zikrul khaliqiyah, zikir sang pencipta. Jadi Allah itu berzikir nggak? Ini dalilnya. Apakah Allah juga berzikir? Ya, ini dalilnya. Dan zikir tertinggi itu ketika seorang hamba menyadari zikirku hari ini, saat ini, itu pada hakikatnya adalah zikirnya Allah itu sendiri, mengingat dirinya. Aku perbuatannya menyebut yang punya perbuatan. Itu zikir, ini zikrul khalqi. Jadi Allah berzikir juga. Bedanya kalau makhluk berzikir terputus-putus, maka Allah perintahkan, ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Allah sendiri, sekali dia mengingat, selama-lamanya dia mengingat. Sekali dia menyebut, selama-lamanya dia menyebut. Beruntunglah jika kita disebut-sebutnya. Lalu ada yang bertanya, apa tandanya namaku disebut Allah? Jawabannya, jika engkau rajin menyebut nama Allah, sebutlah nama Allah pagi, sore, siang, petang, malam, mau tidur, bahkan dalam tidur, dalam sadar, tidak sadar, berarti Allah menumpah ruahkan kesadaran zikirnya. Maka kata Imam Al-Harawi, orang yang tertinggi adalah ketika dia sadar zikirnya adalah zikir Allah itu sendiri. Bahwa zikir dia adalah Allah mengingat dirinya. Kita disertakan. Wa kama su'ila al-Syah al-Kirmani an ma'na qawlihi azza wa jal alladhi khalaqani fahuwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa yaskini wa idha maridtu fahuwa yashfini. Ya, ini Sayyidina Ibrahim berkalam, yang menciptakan aku dialah yang memberi hidayahku, yang memberi makanku dialah yang memberi yuskini, ya, memberi minumku juga, jika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Surat Syu'ara ayat 78 sampai 50. Apa kata Imam Kirmani? Alladzi khalaqani fa yahdini ilaihi la ghairah. Zat yang menciptakan aku, dia juga yang membimbingku kepadanya. Berarti guru itu membimbing murid, pada hakikatnya itu izin Allah, menjadikan guru itu alat-alatnya Allah. Perhatikan, ini lagi penting sekali. Guru itu tidak boleh mengajak orang jadi pengikut dia. Guru itu ngajak orang ngikutin dia kepada Allah. Beda nggak? Jadi guru bukan ngajak murid untuk menjadi fanatik ke dirinya. Kita bukan berdakwah ke diri kita, tapi kita berdakwah kembali kepada diri yang sejati, Allah Subhanahu. Nah, maka di Quran disebut nama Rasulullah wada'iyan ilallah bi'izni. Rasulullah itu yang mengajak orang kepada Allah biizni, dengan izinnya. Nah, ada izin dari Allah. Karena kita ini terhijab kepada Allah, izin itu dari guru. Disebut ijazah. Ya. Ayat berikutnya hampir sama artinya. Lama alima annahu lam yanal ma nala illa bihi wa ma yanalu ma ya'mal illa bihi faqala rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tatkala dia faham bahwa tiadalah seorang hamba mendapatkan sesuatu kecuali dengan bantuan Allah jua, maka si hamba ini berdoa di Quran, rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahilah aku ya hukman, ya ketepatan, dan al-hiqni, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, dua contoh ayat lagi lah ya, habis itu kita ikhtitam. Sudah setengah 12. Imam Al-Wasiti ini juga ada dalam sanad Sidi Ahmad Rifai dan Surawardi. Insyaallah kita ziarah nih ke beliau, ini cuma ziarah am saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Surah Al-Ra'd 28 yang sering saya baca. Apa maknanya? Kata Imam Al-Wasiti,
Kalau ingin memakaikan makna dari kolbu, bukan akal-akalan, ini contohnya. Qalbul mu'min qalbun yatma'innu bidzikrillah. Kolbu itu yang bagus dua aja. Kolbu mukmin, kolbu arif. Kolbu mukmin, ruh itu kolbu arif. Kolbu mukmin, dia tidak damai dan tenang, tidak bahagia kecuali dengan berzikir. Zikir itu nyebut nama, mengulang-ulang. Insya Allah semuanya masuk ya. Insya Allah semuanya. Tapi kalau arif, kita coba cek. Wa qalbul arif la yatma'innu bisiwa. Sedangkan orang yang mengenal Allah, al-arif billah, tidak mengenal kecuali, tidak tenang kecuali dengan Allah. Maka al-arif ini bukan berarti dia tinggalkan dunianya, terus dia menyendiri. Ini jangan ketipu, itu pikiran orang awam tentang wali. Wali itu dianggap nanti bersembunyi di gunung-gunung. Lah gunung kan juga makhluk. Udah di mihrab aja di sajadah, nggak kemana-mana, sajadah kan makhluk. Dia bolak-balik pergi ke masjid, ziarah kubur, atau dia bolak-balik ke Wali Songo, atau dia bolak-balik ke Mekah Madinah. Itu masih makhluk. Kalau masih senang begitu, ya belum arif, masih mukmin. Ya, orang-orang begini dia perlu suasana untuk tenang. Al-mu'min perlu suasana untuk tenang. Majelis, tempat, ya gimmick-gimmick lah. Ya gimmick terbaik ya tempat-tempat suci. Itu sebabnya orang-orang tertentu nggak bisa nangis kecuali di depan Ka'bah, nggak bisa syahdu kecuali di depan Raudhah. Tapi kan sudah banyak kitab menuliskan bahwa tidak ada satu biji zarah pun kecuali situ ada nur zati sirsarin, sirnya Rasulullah mengalir pada semua hal. Maka kita sering menyampaikan kesadaran mencintai Rasulullah dalam keadaan sadar, kesadaran merindui Rasulullah, kekasih Allah dalam sadar lebih tinggi makomnya daripada mimpi jumpa Rasulullah. Paham ya? Jadi jangan mendambakan mimpi. Kita mendambakan kesadaran, karena itu yang nanti dihisap. Mimpi nggak pernah dihisap. Nanti kalau mimpi dihisap nggak? Hatta mimpi basah nggak dihisap. Apalagi mimpi kering. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi al-arif, dia bukan, ketenangannya itu bukan gimmick-gimmick, bukan kondisi-kondisi. Ketenangan dia dalam keramaian hatinya tetap menatap Allah. Dalam sepi, mau di mihrab, mau di pasar, hatinya sama. Dia nggak perlu lagi gaya-gayaan bikin kubah gitu ya, bikin terowongan di bawah rumah, nggak perlu dia. Al-arif nggak memerlukan itu. Dia nggak perlu tenang di tengah hutan, nggak perlu. Tambah berisik apalagi ada babi hutan, ya, apalagi bunyi burung-burung. Inilah anehnya makhluk yang katanya hari ini hijrah dan soleh, ya, mengharamkan suara musik, mengharamkan maulid-maulid, mengharamkan suara-suara nasyid yang indah, apalagi musik-musik umum itu. Lalu katanya menikmati suara alam. Emang lagu itu bukan alam? Emang yang nyanyi ente bukan alam ya? Ente alam tuh bukan? Musik-musik tuh alam semua. Mungkin maksudnya natural, tapi dia nggak mengerti. Kata Imam ya Junaid, jika kamu masih membedakan suara burung dengan suara guguk, kamu belum kenal Allah. Kalau masih membedakan suara orang nyanyi kalimat-kalimat aneh-aneh dengan sholat-sholat, masih terasa zohirnya, berarti kamu belum kenal Allah amat. Itulah yang membuat orang-orang ahli hijab ini benci kepada yang nyanyi-nyanyi begitu. Ya, kita kenal ada seorang kekasih Allah, dia nggak pernah nyawer orang sholawat. Dia kalau nyawer orang pengemis, pengamen, ya, apalagi yang mohon maaf ya. Kenapa sebagian perempuan memanfaatkan kecantikan dia, seksi dia, lalu bernyanyi? Itu kan untuk bertahan hidup, betul nggak? Dia sampai harus menghina dirinya di depan orang, lalu goyang-goyang, yang kemudian bikin netes birahi ente, ya kan? Untuk apa? Nah, seorang wali Allah ini difitnah. Dia datang, dilihat, ya Allah kasihan si mbak-mbak ini, anaknya 4 gitu. Dia terpaksa harus melakukan hal-hal yang nista ini hanya untuk makan anak-anaknya. Tapi laki-laki mata keranjang, mata apa lagi tuh? Mata kerak tuh yang mulut tuh nafsunya bukan main.
Dia memberi karena perempuan itu seksi, karena perempuan itu mengikuti birahinya. Tapi sang wali dia masuk, ambil satu gepok, dia kasih ke si perempuan itu. Si wali ini dituduh wali zindik. Padahal dia memberi karena dia kasihan sama si. Nah, ada orang-orang punya ahwal begitu. Barulah nyambung ente dengan hadis Nabi, perempuan yang menjual kehormatan dirinya, terus ngeliat ada si guguk anjing, dia kasih makan, dia kasih minum, masih ingat? Bagi dia, itu anjing gak pernah zina, dia zina tiap hari. Dia dikasih minum. Ya. Anjing gak bisa ngambil, dia bisa ngambil, dia bantu. Asbab ada rahmatullah di kolbunya, rahman rahim Allah ada di kolbunya, Allah ampuni semua dosa dia. Jadi kekasih Allah, berarti jadi wali dong dia. Jadi wali dia. Jadi wali Allah itu hal-hal yang tidak dibuat-buat, terjadi begitu saja, kesadaran-kesadaran rohani yang gak bisa dilawan dan gak bisa direncanakan. Jadi kalau ente ngasih kucing depan, ya belum jadi wali ente. Ya, kucingnya bisa makan banyak soalnya. Contoh berikut Imam Shibli. Ada ayat, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Faqala absarur ru'us an maharimillah. Yaitu menundukkan pandangan kepala dari yang haram. Ini makna standar. Ya. Wa kama su'ila Shibli, Shibli juga ditanya tentang makna surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam kisah-kisah terdahulu itu terdapat peringatan bagi orang yang punya kolbu lalu mengerahkan pendengarannya dan dia menyaksikan. Faqala, lalu kata Shibli, liman kana Allah Ta'ala qalbuhu. Liman kana lahu qalbun, orang yang punya kolbu, maksudnya kata dia, orang yang adalah Allah bersemayam namanya di dalam kolbunya. Itu yang disebut dalam surat Qaf ayat 37, liman kana lahu qalbun, orang yang punya hati. Jadi siapakah orang yang punya hati? Orang yang bersemayam nama Allah di dalam kolbunya. Laisa minni ilaika qalbun ma'na kullu 'adwin minka ilaika qulub. Dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya banyak ya. Ini bukti bahwa para sufi juga mentafsir ayat, tapi dengan metode yang sekarang disebut rasa zauq isyari, dan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang tidak sahih disebut tafsir kebatinan, yang sahih disebut tafsir isyari. Insya Allah ke depan kita lanjutkan lagi. Ini kitab Al-Lumah ini teman-teman sudah jarang dibuka orang. Kita termasuk di Indonesia mungkin ya orang pertama, kedua, atau ketiga lah di masa ini yang buka kitab ini. Dan ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita terhubung kepada ilmu orang-orang terdahulu ya. Kita kesamaan, alhamdulillah kalau di Banjar banyak orang baca. Cuma sepanjang ini kita jalan, yang mensyarah, mengurai kalimatnya belum banyak. Ya, kitab An-Nafahat ya yang dipakai Buya Aldo itu juga saya nggak dengar ada orang di Indonesia ya, kecuali sedikit sekali. Ya, alhamdulillah kita buka. Kebanyakan hanya pakai Durrun Nafis kayak Syekh Muhammad Nafis karena bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab agak rumit ya, padahal nggak rumit-rumit juga kalau bisa bahasa Arab. Semoga tradisi ini kita lestarikan terus ya. Kita insya Allah kita nggak ada pusing dengan orang mau tuduh apa, terserah orang. Kita hanya fokus dengan silsilah ilmu yang kita peroleh. Dan karena ini ilmu itu dia berkembang, dia bertambah, dia boleh direvisi, dia boleh dikritisi. Jadi tidak antum ngaji di sini nggak mesti ikut juga, nikmati aja. Ya, kalau nggak cocok tinggalkan. Kalau mau kritisi, cuma ukur-ukur diri dulu. Kalau mau kritisi, sanggup nggak ente, alat-alatnya udah cukup belum? Ya, aneh nyuruh kritisi tapi ente tanyain balik ya. Ya tahu diri juga. Kalau kita mau kritis, pandang-pandang dulu yang mau kita kritisi ini kita kuasai atau tidak ya. Jangan seperti orang punuk merindukan bulan apa gitu. Ya, jangan begitu. Jadi kita kalau mau kritisi itu benar yang setara. Jangan mengkritisi orang yang keilmuannya jauh di atas kita. Saya nggak berani kritisi guru saya. Saya cuma bilang
aku punya guru yang lain, aku ikut yang ini. Tapi nggak ngerti seni itu. Karena kita nggak pantas ngerti si guru. Nah, seringnya kita begitu ya. Semoga Allah Ta'ala berkahi semua yang hadir, terangi kolbunya, diberi cahaya rumah tangganya, Allah naikkan maqamat rohaninya, ya, dan dijadikan la ilaha illallah Muhammadullah sebagai pakaian hidupnya, pakaian matinya, teman di alam kuburnya, mahar syafaat di akhirat sana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari neraka, neraka duniawi, neraka nafsiyah, neraka ego, neraka nafsu, neraka birahi, neraka kejahilan, apalagi nerakamu yang hakiki. Ya Allah, ajirna minan nar, bebaskan kami dari zulumat dan neraka. Ya Allah, wa adkhilnal jannah, wa adkhilnal jannah ya rabbal jannah bihaqqi sayyidina Muhammad man kana biyadihi mafatihul jannah. Mohon ya Allah, meskipun kami tidak pantas masuk surga, dengan syafaat Rasulmu, kekasihmu, dan dengan keluasan karimmu, wasi'ar rahmah ya karim ya wasi'ar rahmah, mohon ya Allah izinkan kami masuk surga membersamai kekasihmu, membersamai Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, inna nuhibbu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami cinta Rasulullah. Ya Allah, tolong kekalkan cinta ini ya Allah. Tambah-tambahkan cinta ini ya Allah. Tambah-tambahkan rindu ini ya Allah. Tambahkan ya Allah. Tambahkan setiap nafas kami yang kami tarik, yang kami keluarkan, tiadalah kecuali merindui kekasihmu Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka syauqaka. Ya Allah, kami memohon seperti bermohonnya kekasih Engkau. Berilah kami rasa rindu berjumpa dengan Engkau. Namun ya Allah, sebelum merindukan Engkau ya Allah, izinkan kami merindukan guru-guru kami, merindukan kekasih-kekasih Engkau, dan merindukan Sang Maha Guru Rasulullah SAW. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ij'alna ma'akum fil janani wa fil jinani. Ya Rasulullah, izinkan kami membersamai Engkau dengan kalbu kami dan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. dan amin istajib da'awatina bisirri suratul Fatiha wa bisirri nur dzati wa sirri sari sayyidina Muhammad sayyidina Ahmad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan salam kiri kanan, musafahah.
jaga keakraban ya, tanya-tanya, semoga tambah kuat persaudaraannya ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.